warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nanditya dengan NIM 7101422 Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Desain dan Pembelajaran Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang metode pembelajaran mind mapping. Apa sih itu metode mind mapping? Mind mapping dalam bahasa Indonesia sendiri itu dapat diartikan sebagai peta pikiran. Jadi, mind mapping merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk melatih kemampuan menyajikan isi materi dengan pemetaan pikiran. Metode mind mapping sendiri dikembangkan oleh Tony Buzan sebagai cara untuk mendorong peserta didik mencatat hanya menggunakan kata kunci dan gambar saja. Metode mind mapping suatu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kata-kata, ide-ide, tugas-tugas yang dikaitkan dan disusun mengelilingi kata kunci ide utama. Kemudian metode mind mapping itu tuh memiliki kelebihan. Yang pertama itu mempermudah pemahaman. Mind mapping sendiri itu dapat membantu peserta didik memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep yang kompleks dan memudahkan pemahaman materi pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas. Peserta didik itu tuh dapat meningkatkan ide-ide mereka dengan cara kreatif dan tidak terbatas. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu memfasilitasi memori. Penggunaan gambar, warna, dan kata-kata kunci dalam mind mapping itu tuh dapat membantu peserta didik dalam mengingat informasi dengan baik. Kemudian selain memiliki kelebihan, metode ini tuh juga memiliki kekurangan. Salah satunya yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam proses pembuatan mind mapping itu tuh membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama bagi siswa yang belum terbiasa menggunakan metode ini. Kemudian yang kedua itu terlalu rumit, karena peta pikiran itu tuh kan harus berupa sekelompok kata dan frasa pendek, bukan rangkaian kalimat yang panjang. Jadi metode ini tuh berisikan poin-poinnya saja. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu tuh tidak cocok untuk semua jenis materi, karena metode mind mapping mungkin kurang efektif untuk materi-materi yang terlalu struktural dan terlalu kompleks. Kemudian ada sintak atau langkah-langkah metode mind mapping, yaitu yang pertama ada guru mengemukakan materi yang akan dibahas atau permasalahan yang akan didiskusikan nanti. Setelah memberikan materi, kemudian guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 2-5 orang. Kemudian yang ketiga, setelah siswa berkelompok, kemudian diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai materi yang akan didiskusikan, mengenai materi yang telah didiskusikan tadi. Kemudian yang keempat, setelah diskusikan tadi, siswa itu membuat peta pikiran berdasarkan jawaban yang telah didiskusikan. Kemudian masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk membacakan dan menjelaskan hasil diskusinya. Kemudian yang terakhir itu siswa diminta mencatat kesimpulan apa yang tadi sudah dibahas bersama. Kemudian guru memberikan penilaian sesuai konsep yang telah dijelaskan. Selanjutnya itu apa saja sih jenis materi yang cocok untuk metode mind mapping? Yang pertama itu konsep ilmiah atau matematika yang memerlukan pemahaman atau mendalam tentang hubungan antara berbagai konsep. Kemudian yang kedua itu sejarah atau peristiwa penting yang dapat dihubungkan melalui kronologi atau dampak.
Yang ketiga yaitu bahasa atau sastra, di mana analisis struktur cerita atau hubungan antar karakter dapat dipetakan. Selanjutnya yaitu ilustrasi pembelajaran mind mapping dalam kelas.